Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai menunaikan puasa wajib pada bulan Ramadan sebulan penuh, selanjutnya umat Islam dengan sukacita menyambut datang Hari Raya Idul Fitri. Diawali dengan mengumandangkan takbir setelah berbuka puasa, melaksanakan zakat fitrah, kemudian pada pagi harinya umat muslimin baik laki-laki maupun perempuan berbondong-bondong ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri. Pengertian sholat Idul Fitri adalah sholat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal tahun Hijriah setelah berakhirnya bulan Ramadan. Idul Fitri berarti hari raya bagi tiap umat muslim di seluruh dunia. Bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, Idul Fitri merupakan hari kemenangan. Sholat Idul Fitri hendaknya dilaksanakan di tanah lapang. Namun tidak ada larangan untuk melaksanakan di dalam masjid. Di malam hari raya Idul Fitri, seluruh umat Islam disunahkan untuk mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil dengan tujuan penyebaran agama Islam dan menyemarakkan hari raya Idul Fitri. Amalan-amalan yang dapat dilakukan pada hari raya Idul Fitri. Setiap umat muslim di hari raya Idul Fitri disunahkan untuk melaksanakan beberapa amalan-amalan sebelum sholat Idul Fitri, yang diantaranya adalah sebagai berikut. Mandi sebelum berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri. Memilih pakaian yang paling baik ketika melaksanakan sholat Idul Fitri. Makan terlebih dahulu walaupun hanya sedikit sebelum berangkat menunaikan sholat Idul Fitri. Dianjurkan supaya berjalan kaki menuju tempat dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Memperbanyak bacaan takbir, tahmid dan tahlil. Lafaz atau bacaan niat salat sunnah Idul Fitri. Sebagai imam. Usoli sunata. Idul Fitri rokataini mustaqbilal kiblati imamal lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat menghadap kiblat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Sebagai mamum. Usoli sunata. Idul Fitri rokataini mustaqbilal kiblati makmumal lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat menghadap kiblat sebagai mamum karena Allah Ta'ala. Tata cara salat Idul Fitri. Salat sunnah Idul Adha Idul Fitri terdiri dari dua rakaat. Rakaat pertama diawali dengan takbiratul ihram ditambah 7 kali takbir. Sedangkan rakaat kedua 5 kali takbir. Lebih detailnya bacaan rakaat pertama. Setelah niat, baca takbiratul ihram takbir permulaan salat, dengan niat salat Idul Adha. Membaca doa iftitah. Membaca takbir 7 kali, selain takbiratul ihram. Membaca Al-Fatihah. Membaca surat Al-Quran. Bacaan rakaat kedua. Membaca takbir 5 kali. Membaca Al-Fatihah. Membaca surat Al-Quran. Setelah sujud rakaat kedua, diikuti dengan tahiyat, tasyahud akhir dan diakhiri dengan salam. Bacaan tiap takbir pada salat Idul Fitri. Setiap takbir saat salat Idul Fitri baik rakaat pertama atau kedua disunahkan membaca tasbih, yaitu Subhanallah walhamdulillah walailaha illallah wallahu akbar. Artinya, Maha Suci Allah dan segala puji bagi Allah dan tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Takbir yang lebih lengkap sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallahu wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil ham. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratau. Wa asyila. La ilaha illallahu wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahudin walau karihal kafirun. Walau karihal munafikun. Walau karihal musyrikun. La ilaha illallahu wahdah. Sadaka wadah. Wa nasara abdah. Wa a'aza jundah. Wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallahu wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil ham. Artinya, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar dan segala puji hanya bagi Allah. Allah Maha Besar.
Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar dengan segala kebesaran. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan sore. Tiada Tuhan selain Allah dan kami tidak menyembah selain kepadanya dengan memurnikan agama Islam meskipun orang kafir, munafik dan musyrik membencinya. Tiada Tuhan selain Allah dengan keesannya. Dia menepati janji, menolong hamba dan memuliakan bala tentaranya serta melarikan musuh dengan keesannya. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar dan segala puji bagi Allah. Bacaan takbir di atas hendaknya dibaca dengan hati yang khusyuk dalam rangka membesarkan dan memuji Allah SWT. Takbir yang disunahkan pada setiap selesai salat disebut takbir muqayyad. Sedangkan takbir yang disunahkan tidak pada setiap selesai salat disebut takbir mursal. Hikmah Idul Fitri. Seorang muslim yang kembali kepada fitrahnya ia akan memiliki sikap yaitu pertama, ia tetap istiqomah memegang agama tauhid yaitu Islam. Ia tetap akan berkeyakinan bahwa Allah itu Maha Esa dan hanya kepadanya kita memohon. Kedua, dalam kehidupan sehari-hari ia akan selalu berbuat dan berkata yang benar, walau kana muron meskipun perkataan itu pahit. Ketiga, ia tetap berlaku sebagai abid, yaitu hamba Allah yang selalu taat dan patuh kepada perintahnya. Sebagai contoh kita harus menghormati kedua orang tua kita baik orang tua kandung maupun mertua. Jikalau sudah meninggal berziarahlah ke tempat makam mereka untuk mendoakan agar dilapangkan kuburannya dan diampuni dosanya. Mudah-mudahan berkat ibadah selama bulan Ramadan yang dilengkapi dengan menunaikan zakat fitrah. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrahnya. Karena ibadah puasa Ramadan berfungsi sebagai tazkiyatun nafsi yaitu mensucikan jiwa dan zakat fitrah berfungsi sebagai tazkiyatul badan, yaitu mensucikan badan. Maka setelah selesai ibadah puasa dan menunaikan zakat, seorang muslim akan kembali kepada fitrahnya yaitu suci jiwanya dan suci badannya. Seorang muslim yang kembali kepada fitrahnya selain sebagai abid hamba Allah yang bertakwa, ia juga akan memiliki kepekaan sosial yang tinggi peduli kepada lingkungannya. Itulah beberapa indikator dari gambaran seorang yang kembali kepada fitrahnya setelah selesai menunaikan ibadah saum Ramadan sebulan lamanya. Dan itu akan tampak pada dirinya setelah selesai puasa Ramadan, mulai hari ini dan seterusnya. Namun bila ketiga ciri fitrah tersebut tidak tampak pada diri seorang muslim mulai hari ini dan hari-hari berikutnya, maka berarti latihan dan pendidikan puasa Ramadan yang telah dilakukannya selama sebulan tidak berhasil, karena ia tidak mampu kembali kepada fitrahnya. Semoga dengan kembalinya semua warga masyarakat muslim di negeri ini kepada fitrahnya, cita-cita negara kita menjadi negara yang adil dan makmur. Gemah Ripah Loh Jinawi. Gemah merenah turtumaninah di bawah ridha Allah SWT atau dengan istilah agama baldatun toyibatun warobun gofur. Dalam kesempatan berlebaran di hari raya yang suci ini, mari kita satukan niat tulus ikhlas dalam sanubari kita. Kita hilangkan rasa benci, rasa dengki, rasa iri hati, rasa dendam, rasa sombong dan rasa bangga dengan apa yang kita miliki hari ini. Mari kita ganti semua itu dengan rasa kasih sayang dan rasa persaudaraan. Dengan hati terbuka, wajah yang berseri-seri serta senyum yang manis kita ulurkan tangan kita untuk saling bermaaf-maafan. Kita buka lembaran baru yang masih putih. Dan kita tutup halaman yang lama yang mungkin banyak terdapat kotoran dan noda seraya mengucapkan minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah SWT selalu memberikan pertolongannya kepada kita semua. Oleh karena itu marilah kita jadikan Idul Fitri tahun 2014 ini berbeda dengan Idul Fitri di tahun-tahun sebelumnya karena kita baru saja telah melaksanakan pesta demokrasi pemilihan presiden. Walaupun kemarin beda pilihan itulah seninya berdemokrasi. Mari merajut kembali dan maksimalkan bersilaturahmi untuk meminta maaf, memberi maaf dan menjadi seorang pemaaf. Jangan biarkan kedengkian dan kebencian merasuk kembali ke jiwa kita yang telah suci. Wallahu
Alam Bisawab.